Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak bosan ya dengan saya. Ketemu lagi dengan saya Arif Tio. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas query lanjutan. Pokok bahasan kita kali ini yaitu subquery dan penggunaannya. Yang kedua, subquery dengan banyak kolom. Yang ketiga, pairwise comparison subquery. Yang keempat, non pairwise comparison subquery. Yang kelima, penggunaan query dalam clause form. Yang keenam, ekspresi scalar. Yang ketujuh, korelasi subquery dan penggunaannya. Yang kedelapan, penggunaan query dengan clause with. Tujuan pembelajarannya adalah dapat menulis subquery dengan banyak kolom. Yang kedua, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan nilai 0. Yang ketiga, dapat menulis subquery dalam clause form. Yang keempat, dapat menggunakan scalar subquery dalam SQL. Yang kelima, dapat menggambarkan tipe data persoalan yang dapat dipecahkan dengan menggunakan subquery dan berkorelasi. Yang keenam, dapat menulis subquery yang berkorelasi. Yang ketujuh, melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Yang kedelapan, dapat menggunakan operator exist dan not exist. Yang kesembilan, dapat menggunakan clause with. Yang pertama, tabel yang digunakan pada pembahasan yaitu tabel departemen yang terdiri dari departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Primary key-nya berada di departemen ID. Tabel yang digunakan pada pembahasan berikutnya yaitu tabel employee yang terdiri dari employee ID, first name, last name, departemen ID. Yang primary key-nya ada di employee ID, sedangkan foreign key ada di departemen ID. Yaitu yang ketiga, tabel job history yang terdiri dari employee ID, start date, end date, job ID, dan departemen ID. Subquery adalah apa sih subquery tersebut? Ada yang tahu? Di sini ada penjelasannya. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Main query yaitu select from where, subquery select from where. Kok sama ya? Kita bahas lebih lanjut, yaitu penulisan subquery dalam command SQL. Kalau subquery itu penulisannya adalah select from where, ada kurung bukanya, seperti contoh select list from table. Penggunaan subquery sendiri. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown value. Contoh penggunaan subquery yaitu select last name from employee where salary, yaitu select salary from employee where employee ID 149. Penggunaan subquery. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu kita tempatkan subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui. Dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Ini tadi tabelnya. Kita ulang. Sudah jelas? Ini tabelnya, last name. Perbandingan kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, 3 baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris, yaitu ini contohnya main query where manager ID, departemen ID. Perbandingannya, subquery-nya bisa dilihat. Subquery banyak kolom, yaitu perbandingan kolom, dan dalam subquery banyak kolom dapat berupa perbandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery, perbandingan tidak berpasangan atau non pairwise comparison subquery. Perbandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery yaitu berikut contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai dan dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 174 dan 178, yaitu select employee ID, manager ID, departemen ID from employee where manager ID, departemen ID in, select manager ID, departemen ID from employee where employee ID in 178 174 and employee ID not in 178 174. Perbandingan tidak berpasangan atau non pairwise comparison subquery.
Berikut contoh perbandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai yang nomor pegawainya 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Ini contohnya bisa dilihat sendiri, sudah sangat jelas. Penggunaan query dalam clausa form. Query bisa diletakkan di dalam clausa form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Contoh penggunaan query dalam clausa form. Ini contohnya. Query di atas menampilkan nama, gaji dari pegawai dan gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Ini hasilnya. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement, yaitu clausa form dan where saja. Daftar value dari statement insert pada standar SQL 99, scalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Ekspresi scalar subquery. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Contohnya bisa dilihat sangat jelas. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam klausa order by. Ini contohnya. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Ambil baris dari outer query, lalu jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, lalu gunakan nilai dari inner query untuk kualifikasi atau diskualifikasi baris kandidat dan kembali lagi ke baris dan outer query. Cara penulisan dari korelasi subquery. Ini contohnya. Contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang menghasilkan melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Ini contohnya lagi, yaitu contoh yang lain korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Ini contohnya lagi, dan ini hasilnya. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Ini update tabel 1 alias 1, set kolom, set expression from tabel 1 alias 1, where alias 1 kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Lakukan denormalisasi pada tabel employee dengan menambahkan satu kolom pada tabel employee untuk menyimpan nama departemen. Itu nih caranya. Alter tabel employee, add department name, varchar 2 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Update employee, set department name, bisa dilihat sendiri, sudah sangat jelas. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Berikut cara penulisan korelasi delete, yaitu delete from tabel 1 alias 1 where column operator. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employee yang juga terdapat pada tabel employee history. Ini contohnya, delete from employee, where employee ID, dan select employee ID from dan where. Bisa dipraktekkan sendiri. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan, yaitu select employee ID, last name, job ID, department ID from employee order, where exist.
select, from, dan where. Ini hasilnya. Berikut contoh penggunaan operator not exist dan menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select department, from, where, sama sih, cuma ini pakai not exist, yang tadi pakai exist. Dan ini hasilnya. Dan menggunakan clause which, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Clause which mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table base temporer kepunyaan user. Clause which dapat meningkatkan performance. Penggunaan clause which sendiri. Contoh penggunaan clause which bawah ini digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji. Untuk departemen yang memiliki gaji total lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Ini menggunakan which, departemen cost, average cost, select from, dan where or by. Selesai. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja ya di bawah. Sesempat waktu insya Allah saya akan balas komenannya. Semoga pembahasan kita kali ini juga bermanfaat ya, biar tidak ada yang sia-sia. Bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi Anda yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.